Selamat pagi para pionir sejati. Kita bertemu lagi dalam tutorial Pi Network. Kali ini kita akan membahas topik yang baru saja muncul di beranda Pi kita seperti gambar berikut ini. Anda tap saja pada Read More dan muncul tulisan dalam bahasa Inggris yang kemungkinan besar banyak di antara pionir yang kurang memahaminya. Di sini saya intisarikan buat Anda dan simak juga catatan saya pada bagian akhir pembahasan. Mari kita mulai. Pembaruan proses KYC bagi pionir. Dalam pengumuman rencana Open Network baru-baru ini pada tanggal 27 Desember 2023, kami menyampaikan niat kami untuk memasuki periode mainnet sebagai tahapan Open Network pada tahun 2024 dan 3 syarat pentingnya, terutama pencapaian dalam kondisi 1 dan 2 bergantung pada upaya desentralisasi dari pionir, pengembang komunitas, dan core team. Hari ini, kami memberikan informasi terbaru tentang kemajuan terakhir dalam satu metrik penting, proses KYC. Pencapaian KYC sangat penting bagi keberhasilan Open Network dan ekosistem yang sejalan dengan visi Pi untuk membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia dan pengalaman online otentik yang didorong oleh Pi. Sebagaimana dinyatakan dalam pengumuman rencana Open Network, pencapaian KYC terutama akan didorong oleh upaya desentralisasi komunitas dengan dukungan core team. Artikel KYC hari ini secara khusus memberikan informasi terkini tentang kemajuan terbaru core team dalam membuka blokir aplikasi pionir yang terjebak dalam proses KYC dan mendukung komunitas untuk mencapai tujuan KYC agar bersiap menghadapi Open Network. Mengidentifikasi dan mengatasi masalah inti. Salah satu kendala utama dalam proses KYC adalah permohonan yang hilang atau salah memasukkan informasi. Masalah ini, meskipun terkadang tampak kecil, tetapi dapat memperlambat efisiensi pemrosesan secara signifikan. Status hilang dapat disebabkan oleh berbagai sebab, tata letak dan desain dokumen tanda pengenal yang sangat luas dan beragam, data di sisi depan dan belakang tanda pengenal atau ID, gambar tanda pengenal atau ID yang tidak jelas, kesalahan dalam pengisian formulir aplikasi, dan lain-lain. Kesalahan kecil seperti detail yang dihilangkan atau ketidakcocokan data menyebabkan penundaan verifikasi dan menciptakan kemacetan sistem. Untuk memverifikasi Anda dengan cepat dan aman, kami memerlukan semua dokumentasi KYC Anda yang akurat. Tidak mendapatkan KYC karena masalah kecil ini bisa membuat frustasi, dan kami melakukan segala yang kami bisa untuk menyelesaikan masalah ini, baik secara individu maupun dalam skala yang lebih besar. Pada akhirnya, cara paling efisien untuk meningkatkan sistem KYC adalah dengan menerapkan perubahan baru yang meningkatkan proses tersebut. Dalam aplikasi Pi KYC, pionir diminta memberi entry data yang akurat. Tetapi kami juga berupaya membantu dengan perbaikan manual, desain sistem yang lebih intuitif, serta algoritma dan desain yang lebih baik untuk mengekstrak data yang benar saat kami bekerja untuk menyederhanakan proses KYC dan menerima pelamar atau permohonan baru. Solusi dan efektivitas terkini. Menanggapi tantangan spesifik berupa data yang hilang dan tidak cocok dengan permohonan KYC, kami telah menerapkan dan merilis serangkaian tindakan komprehensif yang masing-masing dirancang untuk mengatasi permasalahan spesifik dan pada akhirnya mengurangi kasus-kasus yang ditimbulkan oleh penyebab ini dalam proses KYC secara signifikan. Langkah-langkah tersebut beserta metrik spesifik sejak pembaruan terkini pada pertengahan Desember 2023 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan ulang aplikasi secara komprehensif atau secara menyeluruh. Sebelum November 2023, ada sekitar 1,5 juta aplikasi yang terhenti dalam proses KYC karena ada data yang hilang di aplikasinya. Kami meningkatkan kode untuk mengekstrak data dari dokumen ID, menerapkan perbaikan baru pada 1,5 juta kasus di bulan November,
membuka blokir sekitar 200.000 permohonan untuk melanjutkan proses KYC dan menghasilkan 1,3 juta kasus tersisa yang mengalami masalah ini pada akhir November 2023. Yang kedua, algoritma yang ditingkatkan untuk menyelesaikan sub-masalah. Dengan analisis lebih lanjut pada aplikasi yang tersisa, kami mengidentifikasi sub-masalah dan menerapkan iterasi kedua dari kode yang mengekstrak data yang diperlukan dari dokumen ID. Pada pertengahan bulan Desember, kami kembali melakukan upaya pemrosesan ulang secara menyeluruh dengan meninjau kembali total 1,3 juta permohonan. Pemrosesan ulang menyeluruh tahap kedua ini memungkinkan sekitar 532.000 aplikasi terlepas dan melanjutkan perjalanan KYC mereka, dan secara signifikan mengurangi jumlah aplikasi yang diblokir karena datanya hilang dalam proses KYC. Yang ketiga, peluang pengajuan ulang untuk pionir. Dalam kasus lainnya yang mengalami masalah yang sama, kami mengidentifikasi bahwa pengiriman ulang oleh pionir dapat membantu menyelesaikannya. Misalnya, gambar dokumen ID yang tidak jelas tidak dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan algoritmik. Cukup mengunggah gambar lain yang jelas, sudah cukup. Kesalahan manusia pada formulir lamaran disebabkan oleh pelamar sendiri pada saat penyerahan pertama, sehingga kesalahan tersebut harus diperbaiki sendiri. Oleh karena itu, kami mengizinkan sekitar 768.000 pelamar yang tersisa yang diblokir oleh masalah ini untuk memiliki satu kesempatan lagi untuk mengirimkan kembali lamaran mereka. Langkah yang dilakukan pada akhir bulan November-Desember ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua, tetapi juga untuk mengedukasi pengguna akan pentingnya informasi yang jelas, akurat, dan lengkap. Tindakan pengajuan ulang ini memungkinkan 123.000 permohonan lainnya berhasil dibuka blokirnya dari masalah data yang hilang dalam proses KYC, dan jumlah ini terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya pemohon yang mengambil tindakan atau aksi atas peluang pengajuan tersebut. Yang keempat, tinjauan validator sebagai solusi. Strategi berikutnya untuk mengatasi masalah data yang hilang untuk sisa kasus yang terkena dampak akan bergantung pada validator KYC. Saat ini, desain dan tutorial baru untuk tugas validator ini telah dikembangkan dan diuji dan akan segera diluncurkan secara perlahan ke validator berdasarkan kinerja mereka sebelumnya untuk membantu mengatasi masalah ini dan membuka blokir lebih banyak aplikasi yang tergantung oleh data yang hilang yang tidak dapat diselesaikan secara algoritmik atau melalui pengiriman ulang. Hal-hal di atas adalah pembaruan dalam menyelesaikan satu pemblokir utama pada proses KYC dan akan berdampak terus-menerus pada aplikasi sebagaimana halnya di masa mendatang. Dalam kurung, aplikasi di masa depan akan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk macet atau akan tertunda untuk waktu yang lebih singkat disebabkan masalah serupa karena hal tersebut. Tutup kurung. Seperti yang ditunjukkan, setiap ukuran atau strategi melibatkan banyak analisis data, identifikasi penyebab spesifik, pengembangan solusi, pengujian, penerapan, dan interaksi. Dengan upaya serupa di setiap langkah, terkadang suatu tindakan dapat memberikan hasil yang lebih besar, sementara di sisi lain, suatu tindakan dapat membuka blokir lebih sedikit pelamar. Namun, tantangan dari proses KYC adalah bahwa setiap sudut kasus penting karena setiap pionir yang menjalani KYC juga penting, meskipun upaya untuk menyelesaikan satu sudut kasus tersebut memerlukan waktu dan upaya yang sama besarnya dengan kasus lainnya. Daftar di atas hanya untuk satu pemblokir, walaupun merupakan pemblokir utama, dan ada pemblokir KYC lainnya yang sedang dikerjakan oleh core team dan memberikan solusi untuk membuka blokir aplikasi dengan cara yang serupa. Beberapa pembaruan dan kemajuan KYC lainnya meliputi, yang pertama, peningkatan pemrosesan video live. Ada sekitar 153.000 permohonan KYC sebelum November 2023 yang terhenti dalam proses KYC karena kegagalan pemrosesan video pada pengajuan awal. Setelah mengkaji masalah ini, tindakan yang disesuaikan telah diterapkan untuk memproses ulang pengiriman
video dari aplikasi-aplikasi ini dan diterapkan pada bulan November 2023, sehingga secara efektif mengurangi simpanan menjadi hanya 19.000 pionir yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Yang kedua, membuka blokir aplikasi dengan tanda watermark. Pada bulan Desember 2023, tindakan khusus diterapkan untuk memperbaiki beberapa kegagalan dengan menambahkan watermark atau tanda air ke gambar yang menghalangi beberapa aplikasi untuk dapat berlanjut. Solusi ini berhasil membuka blokir 1.367 pionir untuk melanjutkan proses KYC mereka. Yang ketiga, perbedaan nama dan banding. Kompleksitas dalam memverifikasi bahwa semua nama, antara lain nama ID, nama akun Pi, nama yang diajukan banding, yang terkait dengan akun merujuk pada orang yang sama dalam proses KYC juga menghalangi banyak permohonan untuk dapat melanjutkan. Meskipun sebagian besar perbandingan nama dilakukan oleh mesin, ada beberapa kasus yang pada akhirnya tidak dapat diselesaikan secara algoritmik. Tujuan dan desain baru diterapkan dan dirilis ke validator terpercaya untuk mengatasi kesulitan perbandingan nama dan menyelesaikan banyak permintaan banding nama. Fitur ini dirilis sekitar waktu blog ini dirilis atau diluncurkan. Jadi tidak ada metrik yang tersedia saat ini. Tips bagi para pionir agar proses KYC lebih lancar. Berdasarkan apa yang kami pelajari saat membantu menyelesaikan berbagai kasus macet, kami juga ingin berbagi dengan para pionir beberapa tips untuk mengurangi kemungkinan terjebak dalam proses KYC dan membantu jaringan untuk membuat kemajuan lebih cepat dalam tujuan KYC. Yang pertama, informasi lengkap. Pastikan semua data, terutama data penting seperti tanggal lahir atau tanggal kedaluarsa dokumen ID diisi dengan akurat. Yang kedua, gambar dokumen berkualitas tinggi. Kirimkan gambar ID Anda yang jelas dan terang, serta video live dengan jelas. Yang ketiga, negara pengajuan tanda pengenal yang benar. Negara penerbit dokumen tanda pengenal harus sesuai dengan negara yang dipilih pada drop-down di awal permohonan KYC. Yang keempat, pengiriman dokumen ID yang konsisten. Pastikan jenis ID yang Anda kirimkan cocok dengan yang Anda pilih di formulir aplikasi Anda. Yang kelima, bahasa yang konsisten dalam entry data. Masukkan detail Anda di formulir aplikasi dalam bahasa yang persis sama dengan yang tercantum di ID Anda. Jika nama pada dokumen identitas Anda menggunakan bahasa asli, silakan isi formulir dengan nama asli Anda. Bergerak maju. Sebagaimana dinyatakan, kemajuan KYC jaringan bergantung pada para pionir untuk mengajukan permohonan, memperbaiki aplikasi mereka, mengirimkan ulang, mengundang tim mereka untuk menjalani KYC, dan validator KYC untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus sulit yang tidak dapat diselesaikan oleh mesin. Core Team juga akan berkomitmen untuk menyediakan teknologi, desain, dan dukungan yang diperlukan bagi komunitas untuk mencapai kemajuan dalam metrik yang kita semua bagikan menuju open network. Kami berterima kasih kepada komunitas kami atas partisipasi dan masukan mereka yang berkelanjutan, yang sangat berharga dalam perjalanan menuju proses KYC yang lebih efisien dan ramah pengguna. Nantikan pembaruan dan peningkatan lainnya. Catatan dari host. Perlu saya jelaskan pengertian Pi Open Network dan Pi Open Mainnet agar para pionir sepaham. Pada tahun 2024 ini, Core Team Pi Network menjadwalkan Open Mainnet atau Open Network menandai fase akhir proyek mata uang tersebut. Sebelumnya, tanggal 28 Desember 2021, Pi Network telah meluncurkan Blockchain Enclosed Mainnet. Akan tetapi, masih dalam keadaan tertutup, yang artinya mainnet tersebut sudah aktif tetapi di firewall atau diberi tembok api untuk mencegah koneksi eksternal yang tidak diinginkan demi melindungi keamanan dan integritas jaringan serta infrastruktur yang sedang dikembangkan. Dengan open network berarti semua firewall akan dihapus.
yang memungkinkan adanya koneksi eksternal yang lebih luas, serta kolaborasi dengan jaringan lainnya, wallet, dan pihak-pihak lain yang tertarik. Jadi, siapapun yang ingin terhubung ke blockchain PayMainNet dimungkinkan dapat terhubung. Panggilan API tidak akan dibatasi oleh firewall, dan para pioner akan dapat menjalankan node PayMainNet dan layanan API mereka sendiri. Open Network atau jaringan terbuka adalah langkah signifikan dalam pengembangan PayNetwork. Pada dasarnya, ini mencakup penghapusan firewall yang sebelumnya menghalangi koneksi eksternal ke mainnet blockchain. Semoga para pioner dapat sepaham. Kembali saya mengingatkan, apabila ada anggota keluarga, kerabat maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah, sampai gangren, prostat, segala jenis tumor, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, baik yang masih baru maupun yang sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autisme, pendarahan pada wanita, serta berbagai penyakit lainnya. Silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi 0896 6668 8011. Sebagai konsultan kesehatan perusahaan farmasi non-kimia AFC Jepang, saya mengucapkan terima kasih bagi pionir yang sudah merasakan manfaatnya, serta telah menyebarkan informasi ini bagi keluarga dan kenalan yang sedang sakit. Dan bersyukur sebab beberapa pionir sudah mengkonsumsi produk ini secara gratis dengan mengikuti bisnisnya yang juga tidak kalah bagus dari produknya. Berbagi informasi kebaikan adalah perbuatan yang sangat berharga dan mulia. Oh ya, dalam video tutorial sebelumnya, beberapa pionir mempertanyakan apakah produk AFC bisa dibarter dengan CoinPay. Saya jawab tidak, sebab perusahaan kami belum terafiliasi dengan PayNetwork. Barangkali nanti, tetapi saya tidak berani menjanjikan sebab AFC itu perusahaan besar dan sudah tercatat di bursa saham Nikkei di Tokyo. Mungkin setelah Open Network nanti, saya sendiri yang akan menyediakan produk AFC bagi pionir untuk kita barter secara fair dan transparan. Keep mining pioneers. Tetap sehat agar saat Open Mainnet nanti kita bisa menikmati hasil pengembangan kita selama bertahun-tahun ini. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Bye.